Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Selamat datang kembali di channel alur cerita Sultan Films. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Legend of Naga Purse. Film ini merupakan produksi Tiongkok, karya sutradara Yang Lei, yang dirilis pada 11 Agustus 2017 dan dibintangi oleh Darren Wang, Zhan Tian'ai, Simon Yam, Guan Zhensheng, Xin Yaneng, Wang Shun, dan Jian Luxia. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Legend of Naga Purse. Dikisahkan suku Sayap tinggal di kerajaan Kota Langit, namun usai dikalahkan dalam perang suku oleh suku manusia, secara bertahap kehilangan kemampuannya dalam terbang. Di Kota Langit, masa sekarang Master Thief yang menggambarkan dirinya sendiri yaitu Nikongkong diberi komisi kekaisaran mencuri mutiara mata langit dari Jun, seorang bangsawan. Pada saat itu, kumpulan keluarga bangsawan akan menunjukkan mutiara mata langit selama pertemuan teman dan keluarga. Sebab itu menandai kekalahan suku Sayap oleh suku manusia. Usai membobol rumah Jun, Nikongkong terganggu dua pencuri lain, Lei Bao dan He Ying, yang dikirim oleh Shirley, yaitu keturunan kerajaan suku Sayap, yang mempunyai sumpah untuk membalas penghinaan rakyatnya. Ada juga orang kepercayaan Shirley untuk mengambil mutiara mata langit yang merupakan polisi nakal Kota Langit, yaitu Feng Xiao. Selanjutnya, dalam kebingungan terjadi, seluruh keluarga Jun dan tamunya dibantai. Kaisar pun langsung memberitahu polisi untuk menyelidiki kasus ini. Kepolisian pun pergi menyelidiki di TKP. Ternyata di sana sudah ada He Yu, seorang anggota kepolisian yang pandai dalam pekerjaannya. He Yu merupakan keturunan suku Sayap. Dia dilarang untuk ikut menyelidiki kasus ini oleh pemimpinnya, sebab Feng Xiao adalah saudara lelakinya dan diduga dia juga terlibat pencurian dan pembunuhan ini. Perangkat yang dibutuhkan untuk memicu kekuatan mata langit ada di kota ajaib di Gunung Lingye. Nikongkong pergi mengambilnya. Saat dia berhasil mengambil kotak ajaib itu, Nikongkong pertama kali disela oleh Feng Xiao, dan selanjutnya oleh He Yu yang berusaha melindungi Nikongkong. Pasukan polisi utama pun datang. He Yu dan Nikongkong ditangkap dan dibawa kembali menuju Kota Langit, walaupun Nikongkong telah menyembunyikan kotak ajaib tersebut pada semua orang-orang itu. Keduanya diselamatkan oleh Geli dari penjara. Geli merupakan anak raja yang berpura-pura mengaku ayahnya seorang pejabat istana untuk mendapatkan Shirley. Nikongkong kemudian menawarkan bantuan, sebab Shirley membunuh orang tuanya. Kemudian, sementara ketiganya kabur dari Kota Langit, mereka bertemu dengan Lei Bao yang dikirim oleh Shirley untuk mendapati Nikongkong. Namun mereka melawannya dan kabur dengan perahu. Mereka semua ingin menghancurkan senjata rahasia dalam kotak ajaib. Namun, orang yang dapat membuka kotak tersebut selain Shirley adalah orang yang ada di Gua Pasar Gelap yang merupakan sarang pencuri yang bernama Manusia Keratua. He Yu membawa mereka ke sana, dan di dalam perjalanan, He Yu mendapati kembali kekuatan terbang yang dimilikinya saat berseteru dengan Nikongkong. Saat ketiganya tiba di sana, mereka mencari Manusia Keratua guna membuka kotak tersebut. Namun, pemimpin Gua Pasar Gelap bernama Chiang Zhengzi melarang mereka. Mereka bisa membawa Manusia Keratua
asalkan dengan membayar utangnya sebanyak 1000 emas termasuk bunga. Mereka bertiga keberatan dengan syarat yang diberikan oleh Jiang Chengzi. Nikongkong menawarkan cara untuk Heyu dan dia pun menyanggupi. Di sisi lain, Geli mengirimkan sinyal lokasinya kepada Shelly lewat serangga mata-mata yang dia lepaskan. Selanjutnya, tanpa sengaja, Geli mengeluarkan kalung gioknya dan dilihat oleh Jiang Chengzi. Jiang Chengzi pun bertanya, "Dari mana asal kamu mendapatkan giok itu?" berkali-kali. Geli memberitahu kalau itu berasal dari ibunya. Langsung seketika, Jiang Chengzi berlutut di hadapan Geli. Karena sebenarnya, Chengzi adalah bekas pengawal kota langit yang dikeluarkan akibat sering mabuk-mabukan. Singkat cerita, Jiang Chengzi akhirnya melepaskan manusia kera tua. Kera tua itu pun mengajak mereka ke tempat kerjanya dan menjelaskan tentang kotak itu dan membukanya. Tetapi, beberapa saat kemudian muncullah Shelly. Heyu berusaha menghancurkan isi kotak itu. Shelly datang dengan anak buahnya siap mengambil kotak itu. Mereka baru tahu kalau Geli yang memberitahukan lokasinya. Dengan lantang, Geli ingin membunuh Shelly. Bantuan datang dari Jiang Chengzi dan anak buahnya. Pertempuran pun terjadi. Dalam pertempuran itu, Nikongkong terjebak di reruntuhan kayu akibat ulah dari Feng Xiao, kakak dari Heyu. Heyu datang membantu Nikongkong, tapi mengalami perlawanan dari kakaknya yang marah ketika melihatnya bisa terbang. Heyu dijatuhkan ke dalam air dan tenggelam. Feng Xiao berhasil merebut kotak mata langit darinya dan memberikan kepada Shelly. Namun, Nikongkong datang menyelamatkan Heyu. Heyu pun sadarkan diri. Di sisi lain, Geli menangis akibat kebodohannya. Jiang Chengzi tewas ditimpa reruntuhan batu yang hendak menyelamatkan dirinya. Selanjutnya, Heyu merencanakan untuk kembali secepatnya ke kota langit karena Shelly akan membuka mata langit. Namun, Nikongkong tidak bersedia pergi karena dia hanya seorang pencuri dan jati diri sebenarnya belum dia temukan dengan tangannya yang mengeluarkan cahaya biru itu. Heyu dan Geli pun pergi dengan perasaan jengkel. Keesokan paginya, di perjalanan pulang, Geli melihat Nikongkong mengendarai seekor naga dan 2 ekor lainnya mengikuti. Heyu melihatnya dan tampak senang dengan kehadiran Nikongkong. Singkat cerita, mereka bertiga pun pergi dengan mengendarai naga-naga itu. Pada sisi lain, pasukan suku sayap telah menyerang kamp militer kota langit. Pertempuran pun terjadi. Setelah beberapa saat, Nikongkong dan kawan-kawan telah tiba dan langsung membantu pertempuran. Geli berhasil melindungi raja dari serangan anak buah Shelly. Di tempat lain, Heyu berhasil membunuh Feng Xiao dengan tidak sengaja. Shelly berhasil masuk ke gerbang langit dan akan membuka mata langit. Saat akan sedang membuka, dia mengalami perlawanan dari ketua polisi, Heyu dan Nikongkong. Dalam pertempuran itu, Ouke, binatang kesayangan Nikongkong, terluka oleh Shelly yang mencoba menyelamatkan Nikongkong. Setelah beberapa saat, Shelly berhasil membuka mata langit. Ketua polisi dengan kesakitan menyuruh anak buahnya untuk mengambil mutiara langit yang ada di mata langit. Tapi malah mereka hancur seperti abu dikarenakan kekuatan mutiara langit sangat kuat. Setelah beberapa saat, pasukan serangga langit turun dan membunuh rakyat kota langit. Raja pun langsung memerintahkan untuk mengevakuasi warga. Nikongkong pergi mengambil mutiara itu dengan kekuatan cahaya biru yang ada di tangannya, tapi Shelly melukainya. Heyu datang menghadang Shelly dan terjadi pertarungan keduanya. Geli datang turut membantu Heyu
Setelah beberapa saat, Nikongkong berhasil membuka mutiara itu dan membuat Xueli, Heyu, dan Geli yang hendak mendekati Nikongkong terhempas karena kekuatan mutiara yang telah terbuka dan membuat semuanya tidak sadarkan diri. Dan pada akhirnya, serangga langit pun kembali ke mata langit dan tertutup kembali. Setelah itu, mereka sadarkan diri dan didapati Xueli telah tewas. Nikongkong belum sadarkan diri dan membuat Heyu menangis mengkhawatirkannya. Ternyata Nikongkong hanya berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Singkat cerita, Geli mendapatkan gelar kehormatan tertinggi dari ayahnya sang raja. Selanjutnya mereka membawa Ouke ke manusia keratua tadi untuk membantu melepaskan kekuatan mutiara dan menghidupkan kembali Ouke yang telah mati. Dan ternyata Nikongkong adalah keturunan mutiara itu. Akhir yang bahagia, Nikongkong dan Heyu ternyata saling mencintai dan memutuskan untuk pergi bersama.